Baik, perkenalkan nama saya Evin Riglensi Natalia Sambai dengan NIM 246021004. Di sini saya akan menjelaskan materi studi kasus tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia, yaitu masuk saja dalam materi seperti berikut. Yang pertama, yaitu studi kasus nyata, yaitu sengketa tanah ulayat suku anak dalam versus perusahaan perkebunan sawit di Jambi. Kasus ini pernah terjadi di Provinsi Jambi ketika wilayah tanah ulayat milik suku anak dalam digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit oleh sebuah perusahaan. Perusahaan memperoleh hak guna usaha berdasarkan izin pemerintah daerah, namun masyarakat adat menolak karena wilayah tersebut merupakan tanah ulayat yang digunakan secara turun-temurun untuk hidup, berburu, dan melaksanakan ritual adat. Sengketa memuncak ketika perusahaan melakukan land clearing dan menghalangi akses masyarakat adat sehingga memicu protes penduduk lahan hingga tindakan penerbitan oleh aparat. Dan selanjutnya identifikasi isu hukum. Pertama, apakah tanah ulayat suku anak dalam diakui oleh hukum positif? Dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 mengakui masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Isu apakah negara telah mengakui keberadaan masyarakat adat suku anak dalam beserta wilayah adatnya. Kedua, apakah pemberian izin HGU kepada perusahaan telah sesuai prosedur. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai. Isu, apakah pemerintah melakukan verifikasi tanah ulayat sebelum memberikan HGU? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat menurut hukum adat dan hukum negara? Mekanisme peradilan negara PT-UN, perdata, pidana tertentu. Isu, model penyelesaian apa yang paling tepat digunakan dalam sengketa antara masyarakat adat dan perusahaan? Berikutnya analisis hukum. Pertama, status keberadaan masyarakat suku anak dalam dan tanah ulayatnya berdasarkan berbagai penelitian antropologis dan pengakuan pemerintah daerah. Suku anak dalam di Jambi telah lama menempati wilayah tertentu secara turun-temurun. Dengan demikian, secara hukum mereka memenuhi unsur masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam UU PA dan ditegaskan kembali oleh putusan MK 35/2012. Akibat hukumnya, tanah adat tersebut tidak dapat semata-mata diberikan HGU kepada perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat. Kedua, legalitas pemberian izin HGU. Dalam banyak kasus di Jambi, pemerintah memberikan HGU tanpa terlebih dahulu memetakan wilayah adat secara partisipatif. Ini menyalahi prinsip kehati-hatian dan asas free, prior, informed consent yang telah terjadi standar internasional dan sering dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa adat. Pemberian HGU atas tanah yang masih disengketakan atau belum dipastikan statusnya dapat dianggap cacat prosedur dan dapat digugat ke PT-UN. Yang ketiga, yaitu pertentangan antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat memberikan kewenangan kepada pemangku adat untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah adat, yaitu mediasi adat. Namun ketika objek sengketa terkait perizinan negara dan perusahaan, mekanisme hukum negara tetap diperlukan. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 179 PK/Tun/2013 pernah membatalkan HGU perusahaan karena bertentangan dengan hak ulayat. Implikasi yaitu jurisprudensi membuktikan bahwa hak ulayat dapat menjadi dasar yang kuat untuk membatalkan izin yang merugikan masyarakat adat. 4. Tindakan perusahaan yang menghalangi akses masyarakat adat. Penghalangan akses dan perusahaan situs adat dapat berpotensi melanggar pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan orang lain, pasal 406 KUHP perusahaan, UU HAM nomor 39/1999, UU Lingkungan Hidup nomor 32/2009, sehingga terdapat aspek pidana dan HAM yang dapat diprotes. Solusi hukum yaitu yang pertama pengakuan dan penetapan wilayah adat. Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat, suku adat dalam dan penetapan batas wilayah adat setelah melalui proses verifikasi dan penetapan partisipatif. 2. Pembatalan atau revisi HGU perusahaan. Jika terbukti HGU diberikan tanpa verifikasi tanah ulayat, masyarakat dapat menggugat ke PT-UN untuk pembatalan HGU. Putusan MK 35/2012 dan jumlah jurisprudensi dapat menjadi dasar penguat. Dan di sini kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang tadi saya sampaikan yaitu
Kasus sengketa tanah ulayat suku anak dalam di Jambi menunjukkan betapa pentingnya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Konflik terjadi ketika izin HGU diberikan tanpa pertimbangan keberadaan hak ulayat. Penyelesaian sengketa harus menggabungkan instrumen hukum adat dan hukum positif dengan pendekatan dialogis, mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat adat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.